Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria Sinaga, asal dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Hari ini saya akan membawakan laporan kasus saya yang berjudul Management of Fibrosarcoma Palatum Mole. Sebagai pendahuluan, tumor langit-langit lunak dapat diklasifikasikan menjadi jinak dan ganas. Tumor jinak sangat jarang dibandingkan jika dengan tumor ganas pada palatum. 55% kasus tumor intraoral itu terjadi di palatum, terutama di persimpangan antara palatum durum dan palatum mole. 67% itu jinak, 37% itu ganas. Penelitian mengatakan bahwasanya tumor pada palatum mole itu mempengaruhi lebih banyak pria daripada wanita dengan rasio 3:1. Distribusi dari keganasan sarkoma itu dari semua sarkoma, fibrosarkoma menempati 7,1%. Laporan kasus, pasien datang dengan keluhan muncul benjolan di langit-langit mulut yang dirasakan 4 bulan yang lalu. Awalnya kecil, semakin lama semakin membesar dan terasa nyeri. Pasien juga mengeluhkan suaranya serak dan menghilang sejak 3 bulan yang lalu. Pasien masih mampu menelan makanan padat namun tersedak. Sesak napas disangkal oleh pasien. Pada pemeriksaan orofaring kita dapatkan adanya massa di palatum sampai ke hipofaring, terasa lunak, kemudian permukaan licin, berbatas tegas, dan hipervaskularisasi. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Adapun yang menjadi gold standarnya adalah pemeriksaan biopsi palatum. Kemudian pemeriksaan CT scan orofaring dengan kontras kita dapatkan adanya massa berukuran 3,91 x 2,5 x 2,4 cm. Pada tanggal 7 April juga dilakukan fine needle aspirasi dengan hasil benign smear. Kemudian pada tanggal 22 April 2022, massa palatumnya dilakukan pemeriksaan histopatologi PA dengan hasil fibrosarkoma. Kemudian pasien kita diagnosis dengan fibrosarkoma palatum mole. Pada pasien ini dilakukan tindakan eksisi massa palatum dengan cara pasien dalam posisi supine dengan bahu ditinggikan dan dalam general anestesi dilakukan tindakan desinfektan dengan larutan antiseptik di sekitar area operasi, langit-langit rongga mulut dibatasi oleh duk steril. Kemudian kita pasang mouth gag depis sebagai visualisasi supaya lebih jelas sampai area operasi dengan tampak dengan jelas. Kemudian dilakukan insisi secara lunar pada mukosa palatum mengelilingi bentuk massa toron mesh. Kemudian dilakukan reseksi secara tumpul hingga massa terlepas dengan memisahkan kapsul dengan otot. Kemudian kontrol perdarahan, kemudian kita bersihkan daerah jaringan yang masih terdapat jaringan patologis. Selanjutnya, massa dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi disertai primargin, kemudian dilanjutkan dengan palatoplasti, yang dengan cara jahit bagian palatum lapis demi lapis, lapisan mukosa dan otot, membentuk palatum serapi mungkin mulai dari daerah insisi sampai ke uvula. Jahitan menggunakan 0,5 cm, evaluasi, tidak ada tampak celah pada jahitan, area operasi dibersihkan, mouth gag depis dilepaskan, dan dipasang NGT, tindakan selesai. Dari hasil ini didapatkan massa, kemudian kita periksakan ke laboratorium dengan gambaran hearing bone appearance. Ini biasanya khas pada fibrosarkoma. Kemudian gambar ketiga itu adalah gambaran kondisi palatum setelah operasi hari ketiga. Laporan kasus saya ini dengan cara mencari bahan melalui buku, jurnal, dan publikasi medis database, kemudian melalui web secara ilmiah dengan pencarian fibrosarkoma dan tumor kepala leher serta tumor palatum. Kriteria inklusinya adalah kanker palatum, kemudian wide eksisi massa palatum, dan palatoplasti. Adapun perawatan yang tidak mendukung dikeluarkan dari analisis ini dan menjadi kriteria eksklusi. Pasien 63 tahun perempuan dengan mengeluhkan adanya benjolan di daerah palatum, kemudian ada nyeri, ada suara serak, kemudian masih bisa menelan dan kadang tersedak, sesak napas disangkal. Menurut teori, tumor palatum jinak dan ganas biasanya merupakan suatu massa tanpa gejala yang kadang-kadang dikaitkan dengan rasa tidak nyaman. Tumor kelenjar ludah di palatum mulut biasanya muncul sebagai pembengkakan yang tumbuh secara lambat, berbatas tegas dengan permukaan halus dan tidak dapat digerakkan. Kadang-kadang disertai ada nyeri dan ulcerasi. Invasi tulang yang berdekatan, ekstensi perineural, dan keterlibatan sinonasal berkaitan dengan keganasan palatum. Kemudian pada CT scan ada kita temukan massa yang mana CT scan mampu menilai luasnya tumor termasuk erosi dan destruksi tulang, keterlibatan jaringan lunak, dan penyebaran perineural. FNAB dilakukan untuk mendeteksi komponen epitel, mioepitel, dan stroma tumor. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022, pasien ini kita lakukan tindakan eksisi massa beserta palatoplasti.
5 pertimbangan yang disarankan oleh Papadogeorgakis et al. Ketika kita memutuskan pendekatan bedah yang optimal untuk eksisi tumor palatum dan ruang paraparing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ukuran tumor, yang kedua itu adalah dugaan keganasannya, yang ketiga adalah kedekatan dan proyeksi tumor ke dinding orofaringeal atau leher, yang keempat adalah vaskularitas, yang kelima adalah hubungan tumor dengan neurovaskular leher. Rekonstruksi palatum dapat kita pertimbangkan pada kasus defek palatum luas yang timbul setelah eksisi bedah pada tumor yang sangat agresif. Kesimpulan dari laporan kasus saya ini adalah seorang pasien terdiagnosa dengan fibrosarkoma palatum, kemudian sukses kita lakukan eksisi bedah tanpa adanya komplikasi. Pendekatan bedah yang diambil tergantung pada ukuran dan lokasi tumor. Pada kasus ini, defek palatum luas timbul setelah kita lakukan eksisi bedah, maka kita lakukan palatoplasti. Karena pada tumor yang sangat agresif, perlu kita lakukan penutupan defek. Dan pada pasien ini juga harus diikuti dengan radioterapi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.